Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, saya ucapkan hormat kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Romadhani dengan NIM 64235236 dari kelas 64 3A04. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Job Deskripsi sebagai Human Resource Development di PT Sinar Sosro. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas Project Based Learning dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan membahas latar belakang HRD, struktur organisasi, serta job deskripsi bagian HRD di perusahaan PT Sinar Sosro. Bab 1. Pendahuluan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam perkembangan dan keberhasilan sebuah perusahaan. Perusahaan besar seperti PT Sinar Sosro membutuhkan sistem pengelolaan SDM yang terstruktur agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran HRD menjadi sangat penting, terutama dalam mengelola aspek rekrutmen, penggajian, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Dengan struktur organisasi yang luas dan tersebar di berbagai wilayah, PT Sinar Sosro membutuhkan manajemen SDM yang tidak hanya administratif tetapi juga strategis guna menjaga produktivitas, loyalitas, serta efektivitas kinerja karyawan. Oleh karena itu, analisis terhadap job deskripsi HRD sangat diperlukan untuk memahami lebih dalam tugas, fungsi, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Jadi, kunci keberhasilan dalam perusahaan ada di sumber daya manusianya. Lalu, yang mengelola sumber daya manusia ini adalah HRD. Tugas HRD tentu sangat banyak dan menantang demi keberhasilan dan kelancaran sebuah perusahaan. Bab 2. Pembahasan dan hasil. Kita membahas profil perusahaan terlebih dahulu. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan pelopor minuman, teh siap minum dalam kemasan botol di Indonesia dan dunia. Didirikan secara resmi pada 17 Juli 1974. Perusahaan ini berpusat di Bekasi dan telah memiliki 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Sinar Sosro berada di bawah naungan Grup Rexo dan memiliki visi menjadi the Indonesian World Class Beverage Company. Jadi, perusahaan PT Sinar Sosro ini perusahaan teh siap minum Indonesia dan dunia yang memiliki banyak cabang. Visi mereka ialah membuat the Indonesian World Class Beverage Company, yaitu merupakan tekad
dari PT Sinar Sosro untuk menjadikan perusahaan minuman yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga dikenal internasional. Struktur organisasi PT Sinar Sosro. Berikut adalah struktur organisasi bagian HRD di PT Sinar Sosro. Pada gambar struktur organisasi ini terdapat beberapa jabatan penting seperti manajer PGA, supervisor PGA, admin PGA, admin umum, admin sekretariat, payroll, operator telepon, dan lain-lain. Nama seperti Pak Judo Sujahjono menjabat sebagai manajer personalia, Imron Hadi sebagai supervisor, dan seterusnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana HRD dikelola secara bertingkat dan jelas pembagian tugasnya. Job deskripsi di PT Sinar Sosro. Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan dari manajer PGA hingga seluruh staf di bawahnya. Manajer PGA merancang dan mengelola kebijakan personalia dan general affairs. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan seluruh fungsi kepegawaian dan fasilitas umum. Yang ketiga, mengkoordinasikan pekerjaan supervisor PGA dan seluruh staf di bawahnya. Yang terakhir, menyampaikan laporan kepada General Manager dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan SDM dan sarana kerja. Yang kedua ada supervisor PGA. Bagian pertama melaksanakan rencana kerja harian bagian PGA. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kebijakan SDM dan kegiatan umum. Yang ketiga, menjadi menghubung antara manajemen dengan pelaksana administratif. Yang terakhir, mengatur jadwal pelatihan, absen, dan administrasi personalia. Jadi, kedua jabatan ini merencanakan, mengelola, dan melaksanakan sumber daya manusia di semua aspek ya. Lalu, memerintah dan memberi tugas ke bagian bawahnya. Selanjutnya ada admin sekretariat. Membantu tugas administratif general manager, mengatur dokumen dan korespondensi keluar atau masuk, mengelola proses administratif seperti impor gula dan data rahasia perusahaan. Selanjutnya ada payroll. Menghitung gaji, lembur, tunjangan, dan potongan. Menyusun slip gaji, laporan keuangan terkait penggajian. Menangani pajak karyawan, PPh 21 dan pembayaran BPJS. Selanjutnya ada admin umum. Menyediakan dan mengelola kebutuhan alat tulis kantor. Mengatur fasilitas umum seperti kendaraan dinas, taman, dan ruang kerja. Mendukung keperluan logistik antar bagian. Selanjutnya ada admin PGA. Menangani administrasi, rekrutmen, dan seleksi karyawan. Mengelola dokumen personalia seperti SK, kontrak, CV. Lalu mencatat
dan mengarsip data absensi, cuti, dan izin. Selanjutnya ada operator telepon. Mengelola sambungan telepon masuk dan keluar, menyambungkan penelepon ke divisi terkait, mencatat pesan, dan menjaga komunikasi profesional. Selanjutnya ada driver. Mengantar dokumen atau karyawan sesuai jadwal, menjaga kebersihan dan kondisi kendaraan, mengisi logistik perjalanan harian. Lalu selanjutnya ada security. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. Melakukan kontrol terhadap tamu dan barang masuk maupun keluar. Siaga dalam keadaan darurat dan memberikan laporan insiden. Yang terakhir ada office boy. Membersihkan ruangan kerja, toilet, dan fasilitas umum. Menyediakan konsumsi untuk rapat atau tamu. Menjalankan tugas ringan, mendukung kelancaran operasional. Tantangan yang dihadapi HRD. 1. Perbedaan antara ekspektasi dan kompetensi karyawan saat proses rekrutmen. Jadi, pada tahap rekrutmen, HRD sering menemukan bahwa ekspektasi kandidat baik dalam hal tanggung jawab, pekerjaan, lingkungan kerja, hingga gaji tidak selalu sejalan dengan kompetensi atau kemampuan aktual yang mereka miliki. Misalnya, seorang pelamar mungkin berharap langsung ditempatkan di posisi strategis atau diberikan tanggung jawab besar, padahal keterampilan teknis atau pengalaman kerjanya belum memadai. Hal ini menyulitkan HRD dalam memilih kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi sekaligus mampu beradaptasi dengan budaya perusahaan. Yang kedua, tekanan waktu untuk segera mengisi posisi yang kosong. Jadi maksudnya ketika sebuah posisi kosong, terutama posisi penting, tidak segera terisi, kinerja tim atau divisi bisa terganggu. Karena itu, HRD sering menghadapi tekanan waktu dari manajemen untuk segera merekrut penggantinya. Tantangannya adalah menemukan kandidat yang tepat dalam waktu yang singkat tanpa mengorbankan kualitas seleksi. Jika terburu-buru, resiko merekrut orang yang kurang cocok menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada produktivitas dan stabilitas tim. Yang terakhir, yang ketiga, ketidaksesuaian antara permintaan gaji kandidat dengan anggaran perusahaan. Banyak kandidat potensial yang memiliki kualitas tinggi namun meminta gaji di atas standar yang bisa diberikan perusahaan. HRD harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan karyawan berkualitas dan keterbatasan anggaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, HRD juga harus pandai bernegosiasi, memberikan pemahaman kepada kandidat bahwa ada kompensasi lain selain gaji, seperti tunjangan, bonus, pelatihan, atau jenjang karir jangka panjang. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, peran HRD di PT Sinar Sosro sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, pelatihan,
kompensasi, hingga kesejahteraan karyawan. Struktur yang tertata memungkinkan HRD menjalankan fungsinya dengan optimal. Namun, tetap dihadapkan pada tantangan seperti pencocokan kandidat dan keterbatasan waktu serta anggaran. Saran, proses penyaringan kandidat dapat ditingkatkan dengan tes keterampilan. HRD perlu membuat sistem manajemen waktu rekrutmen yang seefisien. Yang terakhir, perusahaan sebaiknya menyesuaikan skema gaji dengan kondisi pasar dan kebutuhan perusahaan. Penutup, saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman lebih terkait pentingnya peran HRD dalam struktur perusahaan, khususnya di PT Sinar Sosro. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.